Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021. Pagi ini saya ajak kita menjumpai buku Mazmur pasal 139 ayat 23 hingga ayat 24 yang berkata sebagai berikut. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Daud mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa ada hal yang penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu pikiran-pikiran kita. Berbicara soal hati, kita banyak menemukan ayat di dalam Alkitab yang mengingatkan hati, di mana dari dalam hati terpancar kehidupan. Dari dalam hati orang muncul hal-hal yang baik maupun yang jahat. Namun pagi ini saya ajak kita melihat pikiran-pikiran kita yang kita seringkali gunakan setiap hari. Hal ini perlu kita perhatikan karena Daud katakan, kenalah pikir-pikiranku. Apakah aku punya jalan salah? Dan kalau itu salah, tuntunlah aku ke jalan yang benar. Saudara, pikiran adalah suatu sistem yang terbentuk dalam diri kita untuk membentuk mental, mindset, atau cara kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita sadar atau tidak, sikap kita seringkali berkaitan dan berhubungan erat dengan pikiran kita. Karena itu merupakan suatu sistem yang begitu melekat, sehingga itu yang akan membawa kita kepada apa yang kita jalani dalam hidup ini, dengan sikap apa yang kita akan bangun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran kita harus kita jaga. Sebab itu tidak heran Rasul Paulus ingatkan, kita harus menaruh dalam pikiran kita, yaitu pikiran Kristus. Hal itu dianggap penting untuk Paulus bagi orang percaya karena kita seringkali terjebak dengan pikiran-pikiran kita yang salah. Kita terjebak dengan pikiran-pikiran kita yang kotor. Kita terjebak dengan pikiran-pikiran kita yang tidak benar. Sehingga membawa sikap kita, membawa perlakuan kita, membawa kehidupan ini kepada hal yang buruk. Nah, sebab itu kita bisa melihat ketika seseorang memiliki sikap yang buruk atau yang jahat dalam dia bekerja, maka ia itu akan selalu dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Kita bisa jumpa orang yang berkata, saya punya pekerjaan adalah pekerjaan yang paling membosankan. Kenapa harus ada kata-kata seperti itu? Pekerjaan yang membosankan. Karena setiap hari saya harus begini, setiap hari saya seperti ini. Dan hal-hal itulah yang akan mempengaruhi sikap orang itu. Ketika pekerjaan itu menjadi sesuatu yang membosankan, maka dapat dipastikan orang itu tidak akan betah kerja. Orang itu tidak akan tinggal terus di tempat itu untuk bekerja mencari nafkah. Tetapi dia akan cari ke tempat lain dan dia akan mencari hal-hal yang selalu baru buat dia. Dan akhirnya dia akan mengalami hal yang tidak nyaman. Karena dasar berpikirnya selalu
tidak ada yang bisa memuaskan dia. Kita bisa menjumpai ada banyak orang yang dalam pekerjaan yang berkata, saya punya majikan ini terlalu banyak menuntut, terlalu cerewet dia, terlalu banyak bicaranya, sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit saya ditegur. Orang berpikir seperti itu adalah orang-orang yang terbentuk dirinya oleh pikirannya yang kurang baik. Karena dia tidak melihat bahwa mungkin teguran, mungkin nasihat itu untuk baiknya dia ke depan. Tetapi karena pikirannya sudah tidak bagus, maka teguran itu menjadi sesuatu yang memuakkan dirinya. Pekerjaan menjadi sesuatu yang membosankan bagi dirinya. Ada lagi yang berkata, perusahaan ini sudah tidak adil. Sebenarnya saya harus dapat gaji yang lebih besar dari yang lain. Sebenarnya saya harus dapat perlakuan yang lebih nyaman, lebih baik dari perusahaan ini untuk diri saya. Kita melihat pikiran-pikiran itu muncul karena ada sikap dari keadaan yang ada, diolah melalui pikiran, dan muncullah kata-kata seperti itu. Bahwa perusahaan ini tidak baik, bahwa perusahaan ini tidak memberikan fasilitas, dan banyak hal. Bahkan kita bisa berkata, sebenarnya saya harus punya banyak waktu libur, tetapi ternyata saya harus seperti ini. Saya pemilik perusahaan, saya pengusaha, saya berhasil. Sebenarnya saya bisa santai. Kenapa seperti itu? Kita pemiliknya, tapi kita tidak merasa nyaman. Kita pengusahanya, tapi kita tidak merasa tenang dengan usaha kita. Karena pikiran kita yang membelenggu kehidupan kita. Bahkan ada orang pun berkata, sudah lama saya bekerja, sudah banyak yang baik saya buat, tetapi tidak ada satupun orang menghargai perbuatan baik saya. Hal-hal ini muncul dalam diri setiap orang yang tidak puas karena pikirannya membuat satu sistem yang salah, sehingga dia berkata tidak ada orang yang menghargai pekerjaannya, tidak ada orang menghargai jerih lelahnya. Anak-anak tidak menghormati dia. Anak-anak tidak menghormati dan menghargai keringat orang tuanya. Orang tua berpikir seperti itu. Kita harus percaya bahwa jika kita bekerja itu kemurahan Tuhan. Jika kita bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan, menikmati fasilitas dari usaha, itu adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan kita memperolehnya, menikmatinya. Oleh sebab itu kita melihat pemazmur katakan, selidiki pikiranku Tuhan, supaya jangan jalanku serong. Kalaupun aku serong, Tuhan tolong luruskan. Dalam hidup ini seringkali kita menemukan ada banyak anak Tuhan yang dalam pergumulan masalahnya tidak segan berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang saya, Tuhan tidak dengar doa saya, Tuhan tidak jujur dengan saya. Ada banyak orang sampai berani berkata demikian karena pikirannya yang menjadikan dia seperti itu. Dia tidak mampu memikirkan apa yang Tuhan bisa buat dengan dirinya. Dia melupakan bahwa Tuhan membentuk kita, Tuhan bekerja untuk kebaikan kita di dalam segala sesuatu. Ketika kita bekerja dan tidak ada orang menghargai kerja kita, ingatkan dirimu, Tuhan sedang bekerja. Dengan cara seperti itu, mungkin kita sudah berusaha, tidak ada orang menghormati kita, tapi jangan berhenti berusaha. Ingatkan dirimu, ini Tuhan sedang bekerja untuk membuat saya rendah hati, untuk membentuk karakter saya, untuk membentuk kehidupan saya, supaya jangan saya jalan salah.
Karena ada banyak orang yang kecewa kepada Tuhan karena pikirannya yang rusak. Ada banyak orang yang kecewa dalam pelayanan karena pikirannya rusak. Ada banyak orang yang tidak puas beribadah kepada Tuhan karena pikirannya rusak. Sebab itu pemazmur katakan, selidiki aku, lihat pikiranku Tuhan, supaya kalau ada jalanku yang salah, Tuhan luruskan kembali. Biarlah sepanjang hari ini kita memiliki tekad yang sama seperti Daud. Biarlah Tuhan selidiki pikiran kami, hati kami, supaya kalau ada hal-hal yang salah yang kami kerjakan, jangan sampai itu merubah dan membuat itu menjadi karakter kita. Tapi Tuhan segera luruskan jalan kita yang salah. Tuhan menata kembali langkah kaki kita untuk berjalan menurut kehendak rencananya. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kemurahan Tuhan kami masih ada sampai saat ini. Dan hanya oleh karena kemurahan Tuhan Engkau membentuk kami di tengah situasi pandemi COVID-19. Dan hanya oleh karena kemurahan Tuhan kami diizinkan untuk melalui hidup dengan suatu peradaban yang baru. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak memiliki pikiran yang salah, yang selalu bertanya kepada Tuhan, dan yang selalu mempertanyakan Tuhan, dan menghukum satu dengan yang lain karena pikiran kami yang salah. Tuhan tolong kami, tuntun kami supaya jangan jalan kami salah. Kalaupun ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan kami harus lewati, kami percaya Engkau ada di dalamnya untuk kebaikan kami. Sebab itu Bapa, tolong umat-Mu yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berdagang, maupun yang akan sekolah, juga yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam setiap keberadaan yang sedang kami harus jalani hari-hari ini, kami tidak salah langkah dengan pikiran kami yang salah, karena menunduh yang bukan-bukan sedang terjadi dengan kehidupan ini. Tetapi kami boleh melihat bahwa di dalam segala keberadaan Allah turut bekerja untuk membentuk suatu pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara boleh komen dan juga saudara like serta subscribe di YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati.